setia itu tidak ada masalah. Sebab aulia, wali itu maknanya banyak. Kalau dari sisi bahasa, wali itu bisa bermakna penolong, pembela. Allah waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minadh dhulumati ila nur. Wali di situ maksudnya pembela, penolong. Nah, dan bisa juga bermakna teman setia, teman yang sangat dekat. Dan juga bisa bermakna pemimpin. Tinggal bagaimana kita melihat penafsiran para ulama tafsir. Katanya itu ditafsirkan teman-teman setia. Itu saya pribadi tidak bermasalahkan. Dan itu tidak menunjukkan bahwa itu Al-Quran palsu, tidak. Apalagi cuma satu ayat, sepotong kalimat, terjemahan lagi. Terjemahan. Kalau seseorang pahami dengan baik, kalau memang itu misalnya mereka terjemahkan aulia itu teman setia, wahai kaum mukminin, jangan kalian jadikan teman-teman setia kalian dari kalangan Yahudi dengan Nasrani. Siapa yang mengangkat mereka sebagai teman-teman setia, maka dia termasuk bagian dari mereka. Allah tidak akan menolong mereka yang zalim. Itu kalau terjemahkan suatu ayat. Jadi tidak boleh mengangkat teman-teman setia dari kalangan Yahudi dengan Nasrani. Logikanya, kalau untuk jadi teman saja tidak boleh diangkat, apalagi jadi pemimpin. Kan begitu. Tidak usah dipermasalahkan itu. Apalagi sampai dikatakan itu Al-Quran palsu. Nah, dikatakan tafsirnya begini. Itu bukan penafsiran, terjemahan. Nah, sehingga tidak usah dibawa ke sini kanan itu. Pesan-pesan seperti ini. Nah, apalagi satu bawa perasaan. Hati-hati kita dengan hal seperti itu, jemaah sekalian. Nah, jangan sampai kita menimpakan kezaliman terhadap orang-orang yang memang Yahudi dengan Nasrani hanya disebabkan itu. Meskipun mereka adalah musuh Allah, musuh kaum mukminin, musuh kita semua, tapi kita diperintah berbuat adil terhadap mereka. Nah, tidak semena-mena, tidak semena-mena terhadap mereka. Diperlakukan dengan seadil-adilnya. Ini yang saya ingin ingatkan. Jangan terbawa perasaan dengan yang seperti ini. Nah, apalagi sampai ditambah-tambahi siapa yang tidak memprovokasi pesan ini, maka dia akan berdiri dan begitu. Ada yang seperti itu minta dalilnya. Apa dasarnya kalau saya tidak sebarkan ini saya akan mendapatkan seperti ini? Apakah karena itu tidak Allah yang menentukan hal tersebut? Dan kepada mereka yang memang punya hobi, punya hobi membuat pesan seperti itu, sambil menambahkan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan sebaiknya belajar dengan baik tentang ilmu agama. Karena juga ditambahkan, siapapun yang lain pesan ini, insya Allah masuk surga. Apa hubungan yang lain dengan masuk surga? Dan karena kita tahu perasaan, biasanya sudah dilai lagi. Subhanallah. Jadi tidak usah diambil pusing seperti ini. Makanya di zaman fitnah seperti ini terlalu banyak hal-hal yang dikaitkan dengan agama, ternyata tidak benar. Solusinya cuma satu. Kita fokus belajar. Ada waktu luang kita fokus belajar. Nah, kita kembali ke dalam surah Al-Fajr di ayat ke-15. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa'ammal insanu idza mabtalahu rabbuh fa'akramahu wa na'amahu fayaqulu rabbi akraman wa amma idza mabtalahu faqadara 'alayhi rizqahu fayaqulu rabbi ahanan kalla la tukrimuna al-yatim wa la 'ala ta'amil miskin." Nah,
Di ayat yang ke-15 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa'amal insan," maka adapun manusia. Adapun manusia. Al-insan di sini alif lamnya istighraq, mencakup semua manusia. Ya, mukmin, fasik, kafir, anak kecil, orang tua, dewasa, laki, perempuan, penguasa, rakyat, kaya, miskin, semuanya masuk dalam kalimat ini. Nah, fa'amal insan, adapun manusia secara umum, idza mabtalahu, ketika dia mendapatkan bala. Sebab ibtalahu itu kata dasarnya adalah bala. Kata dasarnya bala. Nah, dan bala itu maknanya ujian, cobaan, dan terkadang bermakna musibah. Nah, terkadang bermakna musibah. Idza mabtalahu, ketika si manusia ini mendapatkan ujian, cobaan. Siapa yang mengujinya? Rabbuhu, Allah Rabbul Alamin. Apa bentuk ujiannya? Fa'akramahu, dia dimuliakan. Dia mendapatkan kedudukan. Nah, dia mendapatkan kedudukan yang dengan itu dia dimuliakan. Semua hormat kepada dia, semuanya segan kepada dia. Bahasa sederhananya, siapapun yang mau lewat di depannya bertarik-tarik loh, dia dimuliakan. Kemudian wa na'amahu, bukan cuma dimuliakan saja. Na'ama itu kan asalnya ni'mah, itu ni'mah. Tapi di sini Allah sebutkan na'ama. Na'ama itu wazannya fa'al, dan itu wazan yang menunjukkan sigatul mubalaghah. Sigatul mubalaghah maknanya maha atau sangat. Nah, maknanya banyak atau sangat, menunjukkan bahwa bukan cuma 1, 2, 3 nikmat saja yang didapatkan. Dia berlimpah dengan nikmat, dimuliakan, dilimpahkan kepadanya nikmat. Fayaqul, apa katanya? Nah, Rabbi akraman, dengan kemuliaan, dengan nikmat yang banyak ini artinya, ini tandanya Tuhan saya memuliakan saya. Ini tandanya Tuhan saya memuliakan saya. Nah, ini bisa dikatakan asumsi manusia, dugaan manusia, bisa juga dikatakan persepsinya, pemahamannya, dan juga bisa dikatakan i'tiqad, keyakinan dia. Nah, keyakinan manusia Allah sebutkan ketika dimuliakan, mendapatkan berbagai macam nikmat, maka keyakinannya, persepsinya atau asumsinya, ini Allah muliakan saya. Nah, kemudian wa amma di ayat berikutnya, dan adapun idza mabtalahu rabbuhu, kembali Allah sebutkan tentang masalah bala, ujian, cobaan. Ketika Allah Rabbul Alamin memberikan cobaan dan ujian kepada si manusia tersebut, faqadar bisidqiyaqah, dibatasi, dikasih sedikit, dibatasi atasnya rizqahu, rezekinya dibatasi. Nah, dan kalimat rezeki itu ada yang bermakna khusus, ada yang bermakna umum. Kalau yang bermakna umum itu adalah segala sesuatu yang menopang dan menunjang kehidupan manusia. Itu masuk dalam lingkup kalimat rezeki. Kalau yang khusus yang dipahami oleh manusia, rezeki itu apa? Iya, finansial. Alhamdulillah dapat rezeki lagi, sujud syukur. Ternyata, iya, tunjangannya cair. Misalnya ya,
Kan begitu. Jadi bicara rezeki langsung arahnya ke finansial. Mal. Iya. Ketika dia mendapatkan kesehatan yang prima, tidak pernah sujud syukur. Ya betul tak? Betul. Nah, ketika mampu melaksanakan ibadah dengan baik dan benar, dengan khusyuk, dia tidak akan terasa. Nah, di rumahnya tidak ada masalah. Anak-anak taat pada orang tuanya, orang tua mengayomi anak-anak, mereka bisa dididik dengan baik dan benar, tidak ada masalah dengan tetangga dan seluruhnya, tidak dianggap terasa. Semata-mata rezeki itu dalam persepsi sempit finansial. Padahal tidak demikian, teman sekalian. Semua yang menunjang dan menopang kehidupan manusia itu rezeki. Makanya para ulama seperti Syekh Profesor Dr. Al-Azzad Al-Badar rahimahullah, nah itu menyebutkan rezeki terbagi dua. Ada rezeki umum, rezeki khusus. Rezeki umum semua makhluk dapat tanpa kecuali. Dia mukmin, kafir, fasik, dapat semua itu. Laki perempuan dapat. Bahkan jangankan manusia, binatang juga dapat itu. Rezeki umum atau nikmat yang umum, nikmat kesehatan, nikmat pendengaran, nikmat penglihatan, menghirup udara, badan yang sehat, itu semuanya makhluk dapat. Semua makhluk dapat. Nah, tanpa kecuali. Bahkan kenyataan realita yang kita lihat, bicara tentang rezeki, ya, finansial, kadang orang yang kafir itu jauh lebih kaya. Betul tidak? Bahkan dia manusia paling kafir sekali, dia paling kaya, bahkan paling berkuasa. Itu di kenyataan kehidupan kita saat ini, dan itu juga akan kita dapatkan di catatan sejarah. Raja yang paling berkuasa di zamannya Nabi Musa siapa? Firaun. Firaun wazir al-Mu'tad. Kekuasaannya tidak terbatas. Kalau dia bilang saya Tuhan, saya Tuhan. Kalau dia bilang kamu mati, mati. Nah. Dan sezaman dengan mereka Qarun. Harta perbendaharanya saja konon kunci apanya itu? Iya, kunci juga. Kita bisa katakan kunci berangkasnya saja. Ya, kunci berangkasnya bagaimana? Itu dipikul oleh berapa manusia? Dipikul oleh banyak manusia. Bagi bisa diangkat itu kunci berangkasnya. Bisa dibayangkan itu bagaimana berangkasnya? Kuncinya saja harus dipikul. Nah, dan bukan cuma satu manusia yang pikul, tapi dia kafir. Firaun juga kafir. Sebab itu nikmat umum semua makhluk dapat. Nah, ada pun rezeki yang khusus. Itu rezeki yang Allah berikan untuk kehidupan hati manusia. Itu rezeki khusus itu. Tidak diberikan kepada setiap makhluk. Tidak diberikan kepada seluruh manusia. Rezeki berupa taufik, hidayah, keimanan, qanaah. Itu tidak semua manusia dapat. Itu khusus. Nah, ketika manusia dibatasi rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala, apa katanya? Fa yaqulu rabbi akraman. Ahadan. Dia mengatakan bahwasanya Tuhanku telah menghinakan saya. Sudah paham ya? Dua ayat ini. Ini keyakinan manusia, persepsi mereka, asumsi mereka. Kapan dilimpahkan nikmat, dimuliakan, maka itu menunjukkan katanya Allah memuliakan dia. Kemudian sebaliknya, kapan dibatasi rezekinya, disempitkan, susah kehidupannya pas-pasan atau mungkin tidak pas,
maka dia mengatakan bahwasanya Allah itu menghinakan dia. Apakah keyakinan seperti ini benar? Apakah persepsi seperti ini betul? Jawabannya ada di ayat ini. Allah sebutkan apa? Kalla. Ma makna kalla? Apa artinya kalla? Laisa al-amru kama tazunun, atau laisa al-amru kadzalik. Bahasanya tidak akan maju, tidak ada forum. Tidak begitu. Dilimpahkannya rezeki, dimuliakannya kalian oleh manusia, itu bukan tanda bahwa Allah memuliakan Anda, bukan. Belum tentu. Belum tentu. Sebab kenapa? Semua yang Allah berikan tersebut sudah diisyaratkan, ibtalah itu ujian, cobaan untuk menguji manusia apakah dengan berlimpahnya nikmat, dimuliakannya dia, apakah dia bisa bersyukur atau kufur nikmat? Apakah dia akan bersyukur atau kufur nikmat? Itu ujian dan cobaan. Dan Allah Subhanahu wa taala menggambarkan dalam Al-Qur'an, Allah itu menguji manusia dengan dua hal. Wa nabluwakum bisyarri wal